Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Susilawati dengan NIM 28921500086 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang organisasi gagasan dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE, MAK. Baik, yang pertama mengenai organisasi gagasan tentang wabah virus yang sedang kita alami saat ini. Baik, yang pertama, organisasi gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Organisasi gagasan dalam kegiatan berbicara berkaitan dengan upaya seseorang dalam mengelola gagasan yang akan disampaikan. Proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan runtut dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Baik, konteks yang akan saya bawakan yaitu penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat. Berikut kerangkanya: yang pertama pembukaan, yang kedua mengenai bahaya virus, yang ketiga mengenai gejala terinfeksi virus, yang keempat cara agar menjaga tubuh agar tetap sehat, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam rangka penyuluhan tentang bahaya wabah virus yang sedang kita alami saat ini. Baik, dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, pengertian wabah dapat diartikan sama dengan epidemi, yaitu berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Wabah memiliki banyak pola sehingga pengelompokan wabah dapat berguna untuk mengidentifikasi sumber penyakit, cara penularan, serta memperkirakan laju infeksi pada masa depan. Masing-masing pola memiliki virus epidemi atau histogram kasus infeksi dan kematian yang khas. Dalam sejarah manusia, telah terjadi banyak wabah besar atau pandemi yang cukup signifikan. Penyakit dalam wabah tersebut biasanya merupakan penyakit yang tertular dari hewan atau zoonosis yang terjadi secara bersamaan dengan domestika hewan seperti influenza dan tuberkulosis. Virus corona atau self-active respiratory syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, hingga bayi. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa tahun. Berikut gejala awal infeksi corona. Gejala awal infeksi virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, yang kedua ada batuk kering, dan yang ketiga ada sesak nafas. Berikutnya tentang cara menjaga tubuh agar tetap sehat di masa pandemi saat ini. Yang pertama, menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berikutnya berolahraga secara rutin, yang ketiga beristirahat yang cukup dan mencegah stres, berikutnya menghindari kontak dengan penderita COVID-19 dan menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Pada akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita dengar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.